Huh. Baru banget balik. Habis ketemu teman sih sebenarnya. Cuman pas lagi di motor, kepikiran aja gitu. Kan kebetulan gue tuh senang banget sama yang namanya naik gunung, kegiatan-kegiatan outdoor gitu. Dan kayaknya seru juga ya kalau gue bikin pertanyaan kenapa gue suka naik gunung gitu. Kayaknya nggak penting juga sih sebenarnya, orang lain juga nggak bakalan peduli kenapa gue suka naik gunung. Tapi kayaknya ini bakalan jadi video yang enak, bukan enak ya, kayak seru aja gitu ditonton suatu saat nanti, mungkin bareng anak gue atau gimana gitu ya, gue nggak tahu. At least ini buat arsip gue aja nanti, buat anak gue kali nanya gitu kenapa bokapnya seneng banget naik gunung gitu. Buka dulu bentar. Ngomongin naik gunung, gua pertama kali naik gunung itu waktu zaman sekolah sih ya. Dan pertama kali gue suka naik gunung itu sebenarnya bukan naik gunungnya, sebenarnya bukan suka naik gunung langsung sih. Jadi awalnya tuh gue seneng banget sama yang namanya camping dari SD. Karena kebetulan waktu SD itu gue ikutan pramuka. Yang mana kegiatan pramuka itu sering banget yang namanya camping-camping gitu. Ya bukan camping-camping kayak di alam terbuka, kayak di hutan-hutan gitu sih. Cuman kebanyakan pramuka itu kayak camping di satu lapangan besar gitu. Ya yang namanya anak SD nggak mungkin juga kan camping di hutan terbuka, kecuali emang skalanya udah nasional atau apa, mungkin gua nggak tahu juga sih. Cuman waktu itu gua campingnya tuh kayak di lapangan besar gitu. Nah dari kegiatan-kegiatan itu gua kayak mikir, wah enak juga ya, seru gitu. Ada kegiatan yang bisa ngebuat gua lebih apa ya, lebih bebas, lebih bisa ngelakuin banyak hal gitu, ketemu teman baru gitu dari sekolah-sekolah lain. Jadi gue punya banyak temen dari berbagai sekolah, yang meskipun ada yang sampai sekarang kenal, ada juga yang enggak gitu. Nah awal kenapa gue suka naik gunung itu kapan ya, kira-kira kelas 2, kelas 11 SMK gitu. Iya di kelas 11 SMK. Yang waktu itu kebetulan gue punya teman kelas cewek. Nah dia tuh punya pacar. Nah si pacarnya itu kebetulan seneng naik gunung. Dan kebetulannya lagi dia tuh temennya kakak gue juga gitu. Temen waktu zaman sekolah gitu. Jadi ketika gue samperin gitu, ngobrol juga nggak terlalu kaku, karena pernah tahu juga gitu, nggak jauh juga sih dari rumah gitu. Jadi nggak kagok lagi. Nah waktu itu cowoknya temen gue itu tuh iseng-iseng mungkin ya, yuk coba naik gunung. Dan karena gue seneng banget gitu berkegiatan di outdoor kayak gitu tuh, kayak kayaknya seru sih gitu. Gue mikirnya kayak bakalan camping di gunung, di hutan gitu, kayaknya seru gitu. Terus waktu itu dia cuman bilang bawa peralatan yang anget-anget gitu, karena di gunung tuh dinginnya banget 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 gitu katanya gitu. Waktu itu kan gue belum tahu sama sekali, dan apa ya, gue belum punya banget alat-alat untuk naik gunung. Jadi benar-benar gue itu waktu itu dari nol banget, nggak ada satupun alat yang gue punya. Nah kebetulan salah satu temen gue yang aktif di pramuka waktu SD itu, dia tuh sekolah di sekolah yang kebetulan di sekolahnya tuh ada siswa kayak siswa pecinta alam gitu, dan dia masuk ke sana. Dan dia juga yang ngebawa cowoknya temen gue ini tuh, kita sebutnya Kak Ajis ya. Kak Ajis ini tuh pertama kali naik gunung bareng temen gue yang SD itu di Sispala di sekolahnya gitu. Nah habis itu gue ngobrol juga tuh sama Kak Ajis, ini apa aja yang harus dibawa, ini itu semacam ini itu. Dia cuma bilang bawa aja peralatan yang hangat-hangat, karena yang kata gue bilang tadi, di gunung itu dingin banget gitu. Nah karena gue nggak tahu, gue bilang dong, kayaknya ini bawanya kayak jaket aja atau gimana. Kata dia sih bilangnya buat tidur gitu, kayak ada kantong tidur gitu yang
Yang dulu itu gue nggak tahu namanya apa, tapi kan tapi sekarang gue tahu kalau itu tuh namanya sleeping bag gitu. Nah, gue bilang dong sama temen gue yang SD, yang temen gue waktu pramuka di SD itu, gue mau beli sleeping bag nih, gue nggak tahu nih mau belinya di mana. Jadi gue titip dia, kebetulan kata dia tuh di deket sekolahnya dia tuh ada toko outdoor gitu. Ya udah gue titip buat beliin apa sih namanya tuh, sleeping bag itu. Dan kebetulan sleeping bagnya juga masih ada sampai sekarang, dan kadang gue pakai juga sih buat camping-camping kecil-kecilan gitu. Nah, singkat cerita, sleeping bagnya udah gue beli, dan PR-nya lagi adalah gimana gue bawa barang-barang itu, alias tas apa yang mau gue bawa gitu. Karena selama ini yang gue punya adalah tas-tas sekolah kayak gitu, dan kebetulan waktu camping pramuka juga ya tas yang gue bawa ya tas-tas sekolah biasa gitu. Gue tanya lagi dong ke Kak Ajis, untuk tasnya kayak gimana nih. Nah, dia bilang kalau ada carrier, tapi kalau nggak ada tas biasa juga nggak jadi masalah, cuman harus muat banyak gitu. Nah, kebetulan di rumah ada tas bekas bokap gitu sih, bekas babe gua gitu. Brandnya kalau nggak salah Eiger tahun 90-an gitu, bekas dia dulu waktu muda mungkin ya. Nah, kata dia tuh boleh aja dipakai. Nah, gue lihat ternyata emang tas carrier zaman dulu banget, yang back sistemnya juga masih nggak secanggih sekarang, tapi emang bahannya tuh bagus banget. Nggak kaku, nggak keras, tapi kayak kuat banget gitu, kokoh ya. Daripada gue nggak punya tas yang lain, jadi ya udah gue mutusin buat pakai itu. Alat-alat atau penghangat badan gue udah ada, juga jaket juga ada. Jaketnya sih bukan jaket-jaket yang proper kayak pada umumnya orang-orang naik gunung sih ya waktu itu, karena yang pertama anak sekolah duitnya nggak punya gitu. Itu aja beli sleeping bag gue harus ngumpulin beberapa minggu dulu untuk bisa beli sleeping bag yang harganya waktu itu 150.000 deh kalau nggak salah. Nah, carrier, checklist, dan sleeping bag udah punya. Nah, PR satunya lagi adalah sepatu. Nah, sepatu buat naik gunung, kata Kak Ajis itu bawahnya nggak boleh rata. Dan tololnya gua adalah gua mikir bahwa si outsole-nya itu nggak rata. Karena di rumah gua ada sepatu sekolah aja, kayak sepatu ya waktu itu dulu brandnya ya cuman apa ya, dulu ada namanya Dallas kayak gitu-gitu, terus Bata gitu, kayak sepatu apa ya, kalau zaman sekarang tuh kayak Converse gitu. Cuman kayaknya nggak mungkin juga gue pakai itu. Dan lagi yang gue pikirin tuh bawahnya nggak rata gitu. Dan tololnya gue adalah gue pakai sepatu pantopel, karena gue mikir sepatu pantopel itu bawahnya nggak rata kan, ada hubnya gitu, ada heelsnya gitu deh. Dan itu bikin gue menderita naik gunung untuk pertama kalinya. Tolol banget itu sih, itu ketololan gue yang hakiki, anjir sumpah. Selama perjalanan itu gue menderita banget. Jadi singkat cerita, gue bareng Kak Aji sama teman-teman yang lain naiklah ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Dan kebetulan gunung itu deket banget sama rumah gue, dan kelihatan banget juga, namanya Gunung Gede Pangrango. Nah, kebetulan pendakian kali itu tuh lewat Selabintana, jalur yang katanya sepi banget dan susah banget katanya untuk pemula. Dan gue adalah orang yang pertama tolol milih peralatan, yang kedua tolol karena pertama kali lewat jalur Selabintana. Pilihan yang sangat tolol banget pokoknya. Pertama kali gue naik gunung ini apa ya? Oh ya, selain drama-drama dari peralatan gunung yang serba minim itu, ada drama lainnya, yaitu drama izin. Sebenarnya gue nggak dikasih izin sih ya sama emak bapak gue, karena ya
namanya anak kelas 11 SMK gitu, susah buat diatur juga guanya juga. Terus ya udah, yang penting gue siapin semuanya ini itu. Gue masih inget banget gue mau berangkat ke rumah temen gue, itu gue simpen motor di halaman rumah tetangga gue titipin kunci motor, terus gue pergi jalan kaki ke rumah temen gue. Dan habis itu gue jalan, dan malamnya tuh gue berangkat dari rumah temen gue menuju salah satu base campnya lah anak-anak Sispala waktu itu. Dan rumah yang kita tuju tuh ada di kota Sukabumi. Kebetulan nih gue orang Sukabumi juga nih, sorry gue belum kenalin dari awal nih. Nama rumahnya tuh si Bolang, dan dia tuh salah satu ketua Sispalanya juga, dan rumahnya tuh sering banget dijadiin base camp sebelum keberangkatan naik gunung. Itu menurut gue agak drama gitu, karena gue pertama nggak izin buat naik gunung, yang kedua gue simpen motor gue sembarangan depan rumah orang, lalu gue titipin kunci motornya buat kasih emak gue. Anjing, tolol banget sih sumpah. Nah setelah itu gue udah sampai ke rumahnya si Bolang, base camp kita sebelum naik gunung. Paginya kita sewa apa ya namanya, sewa angkot gitu menuju ke base camp pendakian Selabintana. Nah di perjalanan sengaja nih gua telepon orang rumah dulu, nggak telepon nih, gua chat orang rumah, gua bilang gua mau naik gunung, sekarang gua udah di Selabintana. Waktu itu sebelum Selabintana sih, karena di Selabintana nggak ada sinyal ya. Di jalan itu gue bilang gue mau naik gunung, gue udah mau sampai base camp. Jadi nggak ada alasan lagi tuh buat mereka ngelarang gue untuk naik gunung gitu, karena ya anaknya juga udah jalan gitu, mau ngapain lagi. Jadi abis itu gue tutup handphone gue dan gue pergi naik gunung. Nah yang bikin gue tolol banget adalah sepatu itu kan. Dan Selabintana ya, kalau trek yang dulu itu dari jembatan itu langsung naik ke atas dengan langsung kemiringannya itu kayak terjal banget, dengan pakai sepatu pantopel. Anjing sumpah, itu perasaan kaki gue hancur coy, sumpah nggak enak banget. Sepatu pantopel dipakai naik gunung, kurang tolol apa sih gue anjing. Tapi itu jadi pengalaman gue gitu, pengalaman yang menurut gue gak bakalan gue lupain, dan sekaligus jadi pembelajaran buat gue juga. Perjalanan lewat Selabintana itu perjalanan naik gunung yang menurut gue sangat-sangat berat, apalagi dengan sepatu yang tolol banget itu tuh. Perjalanannya makan waktu cukup lama sih kalau nggak salah. Kita berangkat tuh sekitar jam 7 apa jam 8, dan sampai alun-alun Surya Kencana itu sekitar jam 6 sore. Dan pas gue sampai Surya Kencana, gue nangis banget karena pemandangannya tuh pemandangan yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Indah banget, wangi edelweissnya kecium, terus apa sih namanya tuh, senja-senja gitu lah, sunset gitu kelihatan jelas banget. Waktu itu emang cuacanya bagus banget, dan wah itu adalah pengalaman yang nggak bisa gue lupain. Nah dari sana gue ngerasa hasrat gue untuk berkegiatan di outdoor terpenuhi gitu. Gue ngerasa seneng banget, gue ngerasa kegiatan ini tuh gue banget gitu. Gue ngerasa gue bahagia ketika gue naik gunung dengan banyak banget ketololan gue itu. Tapi semuanya dibayar dengan keindahan Gunung Gede Pangrango. Gunung gedenya sih yang bikin gue kayak melongo. Pertama datang ke Surya Kencana gue melongo, terus pagi-paginya kita kita summit attack ke puncak gunung yang bikin gue melongo juga. Itu pemandangan yang menurut gue luar biasa banget. Hamparan edelweiss yang banyak banget, sama perjalanan yang benar-benar nempa gue banget dengan sepatu tolol itu. Karena ciri khas jalur Selabintana itu selain
vegetasinya rapet banget, terus otomatis si apa sih namanya, tanahnya jadi lembab gitu, dan ada beberapa apa sih namanya, tanah yang ada aliran airnya gitu, jadi bakalan super kotor juga, bakalan super licin juga. Dan gue beberapa kali sempat kepleset karena ya lu tahu sendiri deh, sepatu pantopel dipakai naik gunung, anjir tolol banget. Dan gue diketawain sih sama temen-temen yang lain. Itu pembelajaran banget buat gue supaya gue bisa lebih proper lagi buat naik gunung. Dan gue bersyukur banget sekarang gue punya peralatan yang lebih proper lagi untuk naik gunung. Cuman sekarang karena udah kerja, jadi waktunya juga harus nyuri-nyuri gitu buat naik gunung. Dan gue terakhir naik gunung aja sekitar tahun 2022 deh kayaknya. Iya, enggak nih, 2021 itu terakhir kali gue naik gunung, ke Gunung Gede juga. Dan setelah pendakian itu gue jadi terobsesi banget buat naik gunung-gunung yang lain. Habis itu gue naik gunung gede lagi, naik gunung ini, naik gunung itu. Nggak banyak sih, tapi itu cukup sih buat gue ngerasa gue harus naik gunung. Gue harus naik gunung lagi. Gue harus naik gunung sebagai kayak memenuhi hasrat gue, memenuhi keinginan gue untuk berkegiatan di outdoor itu. Dan pesan buat temen-temen yang mau naik gunung, usahain jangan bego kayak gue. Peralatannya harus proper juga. At least kalau lu nggak punya duit, lu bisa sewa, itu lebih murah juga. Sepatu yang paling penting, lu jangan tolol kayak gue pakai sepatu pantopel. At least lu pakai sepatu running it's okay, asal jangan sepatu futsal, apalagi sendal jepit. Sendal gunung it's okay, tapi lihat medannya dulu. Kalau sekiranya gunung yang friendly banget buat pemula, oke banget sih, nggak apa-apa. Kayak Gunung Papandayan gitu, it's okay banget lah buat pakai sendal gunung. Asal jangan pakai sepatu futsal. Soalnya gue pernah naik gunung terus lihat orang yang naik gunung pakai sepatu futsal, profesional sekali, tapi lebih tolol gue sih pakai sepatu pantopel lewat celah bintana lagi. Pesan gue sih itu sih, alat-alat yang proper, nggak bisa beli ya lu bisa sewa. Terus olahraga, lu penting banget olahraga, karena kalau lu nggak olahraga kelar. Lu bisa muntah, karena gua waktu itu gue juga muntah karena gua nggak biasa dengan intensitas jalan kaki yang sebegitu lamanya. Terus apalagi ya, pengetahuan yang paling penting, pengetahuan kayak misalkan lu kalau kedinginan harus gimana, lu kalau capek harus ngomong ke leader lu, jangan ada kata malu, karena kalau lu malu lu selesai, lu nggak bisa ngontrol diri lu sendiri, lu bakalan jadi beban teman-teman yang lain. Menurut gua keberanian untuk mengakui ketidakmampuan lu tuh lebih penting daripada egoisitas lu merasa mampu untuk melalui jalur-jalur itu dengan memaksakan diri. Dan gua rasa egois itu nggak usah terlalu dipaksakan, karena kita belajar untuk tidak egois ketika kita naik gunung. Karena ketika kita egois, takutnya tuh menjadi beban ke teman-teman yang lain. Itu sih pesan gue. Semoga buat teman-teman yang mau naik gunung bermanfaat juga, biar nggak tolol lagi, biar nggak tolol kayak gue. Semoga lu bisa jatuh cinta naik gunung kayak gue. Ini menurut gue sih nggak penting banget sih ya, cerita-cerita gue ini tuh mau agak lebar kesana kemari. Tapi gue seneng banget sih gue bisa nge-share kenapa alasan kenapa gue suka naik gunung. Karena ya gue ngerasa ini bakalan penting aja sih buat gue gitu. Ya meskipun nggak ada yang nggak ada yang peduli juga kenapa gue nge-share ini. Cuman tadi pas gue di motor sendirian, kayaknya asik gitu. Gue kalau bikin video tentang bikin video tentang alasan gue kenapa suka naik gunung gitu sih. Apalagi ya, udah sih dari gue.
paling nanti jumpa lagi di apa ya namanya tuh, di podcast udah jelas gua anggapnya si podcast ya meskipun gua sendirian. Oke, thank you buat lu semua yang udah nonton. Bye.